Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur buat menghadapi pembukaan D4. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Dimana di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan antara Regan melawan Micheli. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1905 teman-teman. Dan di mana Regan mengalami pembukaan D4 dan D5, gajah ke F4, London System, dan C5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan London System Standard Counter Attack. Dan gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini langkah terbaiknya ataupun langkah normalnya yaitu adalah E3. Dan setelah kuda ke C6 dan C3 dan kuda ke F6, kuda ke F3, dan kuda ke H5 mengancam gajah, dan pion pukul pion, dan kuda pukul gajah, dan pion pukul kuda, dan E6. Juga gajah langsung menyerang pion C5 dan B4, dan menteri ke F6, G3, dan kuda pukul B4, dan pion pukul kuda, dan menteri pukul beteng. Nah teman-teman, mungkin seperti ini langkah normalnya. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ketiga ataupun langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah pukul kuda, dan beteng pukul gajah, dan pion pukul pion, dan E6. Dan jelas langsung mengaktifkan gajah mengancam pion. Menteri ke D4 untuk mensupport pion, menteri ke C7. Untuk mengeroyok pion, C5 2 kali. B4 mensupport pion, dan B6 menawarkan pertukaran pion. Dan pion pukul pion, dan beteng pukul pion. Dan jelas mengancam pion. B4 2 kali. C3 mensupport pion, dan di sini Micheli mempunyai langkah terbaik dengan beteng pukul pion, di mana mengorbankan satu beteng dan juga mengancam menteri, dan langsung membuka jalur C untuk menyerang di pertahanan Raja Putih. Nah dan di posisi seperti ini juga putih menyerah. Dan apabila dilanjutkan pion pukul beteng, maka simpel saja menteri ke C1 skak, menteri D1 menutup, dan gajah pukul pion skak, di mana menteri tidak dapat memblokir jalur gajah dikarenakan sedang dipin oleh menteri. Kuda ke D2 menutup juga mengaktifkan geteng mengancam menteri, dan gajah pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan antara Sur melawan Alexander, di mana Sur memegang bidak putih dan Alexander memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1930. Dan putih mengambil pembukaan D4 dan kuda ke F6, India defend, C4, dan E5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Budapest defend. Dan pion pukul pion, kuda ke G4, dan jelas mengancam pion E5. Kuda ke F3 mensupport pion, gajah ke C5, dan jelas mengancam pion F2 2 kali. Dan E3 memblokir jalur gajah, dan kuda ke C6 juga mengancam pion E5 2 kali. Dan gajah ke D2 dan kuda G pukul E5 langsung menawarkan pertukaran kuda, kuda pukul kuda, dan kuda pukul kuda. Gajah ke C3 mengancam kuda, dan menteri ke E7 untuk mensupport kuda dan sekaligus tembus menyerang di Raja Putih. Menteri ke D5
mengancam kuda dan sekaligus gajah. Simpel saja. D6 juga melindungi gajah, melindungi kuda, dan juga mengaktifkan gajah terang hitam. B4 mengancam gajah, dan C6 mengancam menteri. Menteri K4 dan jelas masih mempertahankan mengancam kuda 2 kali. Dan F5 dan menteri ke F4 juga mempertahankan mengancam kuda 2 kali. Nah teman-teman, tipe seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah menteri ke C2. Dan jelas teman-teman, menteri kabur dan juga putih masih mengancam gajah gelap hitam. Gajah ke B6 dan gajah ke E2 langsung memblokir jalur kuda dan juga mempersiapkan rokade pendek. F4 dan pion pukul pion, kuda G6 mengancam pion, G3 dan rokade pendek. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam masih diunggulkan perkembangan perwira, tetapi putih juga diunggulkan 1 pion. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke F4 mempertahankan buat menyerang kuda, dan G5 mengancam menteri, menteri ke G3 dan F4. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini juga putih menyerah, dan apabila dilanjutkan dengan pion pukul pion, maka simpel saja pion pukul pion masih mengancam menteri, dan menteri terjebak teman-teman. Dan apa jadinya bila menteri pukul pion? Simpel saja kuda ke D3 sekak sekaligus mengancam menteri, raja ke D2 dan kuda pukul menteri, gajah pukul beteng, dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam lebih diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Oskam Gerard memegang bedak putih melawan Paul Johanner memegang bedak hitam, dan di mana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1923, dan di mana Gerard memegang bedak putih mengalami pembukaan D4, D5 dan C4, gambit menteri, dan E6, gambit menteri ditolak, dan kuda ke C3, dan kuda ke F6 untuk mensupport pion D5 dan gajah G5 mengepin kuda, dan kuda B ke D7 untuk mensupport kuda dan E3. Nah teman-teman, sebelumnya tipe seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan pion C pukul D5? Maka simpel saja pion pukul pion, kuda pukul pion, dan tipe seperti ini juga hitam memiliki langkah terbaik kuda pukul kuda, dan sekaligus masih mengancam gajah, dan gajah pukul menteri, dan gajah ke B4 skak, di mana raja tidak dapat kabur kemana-mana kecuali menteri ke D2, dan gajah pukul menteri skak, raja pukul gajah, dan raja pukul gajah, E4 dan kuda ke B4 dan F3 dan kuda ke C6. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 perwira kuda, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang kelima. Nah di langkah yang kelima ini dijawab dengan E3 membuka ruang buat gajah, dan C6, dan jelas untuk mensupport pion D5 dan sekaligus mengaktifkan menteri. Kuda ke F3 dan jelas bisa berkembang ke depan, kuda ke E5 dan menteri ke A5 mengepin kuda, dan kuda ke D2. Gajah ke B4 menyerang kuda 2 kali, dan menteri C1 untuk mensupport kuda, dan kuda ke E4 menyerang kuda dan sekaligus menawarkan pertukaran kuda juga. Dan kuda C pukul E4 dan pion pukul kuda. Gajah ke F4 langsung menguasai diagonal sayap menteri, dan E5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, dan kuda ke C5. Nah teman-teman, di mana kuda C5 ini juga bertujuan aktif ke D3, dan raja ke D1 dan gajah ke G4 skak,
dan raja ke C2. Nah teman-teman, di fase seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan F3? Masalahnya langsung rokade panjang, juga mengancam kuda teman-teman. Dan setelah pion pukul gajah, maka simpel saja gajah pukul kuda. Dan jelas masih mengancam menteri. Menteri ke C2, maka gajah pukul pion. Open skak, raja ke E2, dan beteng D2 skak. Dan sekaligus mengancam menteri teman-teman. Dan raja pukul gajah, dan beteng pukul menteri. Nah teman-teman, di fase seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 ataupun di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan raja ke C2 dan rokade panjang mengancam kuda 3 kali. Kuda ke B3 mengancam menteri dan sekaligus mengajak pertukaran kuda. Menteri ke-4 mengepin kuda dan G3 mengaktifkan gajah, dan kuda ke D3 mengancam menteri, menteri ke B1 dan gajah ke D2. Nah teman-teman, di fase seperti ini putih menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan raja pukul gajah, simpel saja teman-teman, menteri ke B4 skak, raja ke C2 dan menteri pukul pion skak, raja ke D2 dan kuda ke E1 open skak. Dan di fase seperti juga saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, raja pukul kuda, maka simpel saja menteri ke B4 skak dan kuda ke D2 menutup dan menteri pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20, di mana di fase seperti ini apabila dijawab dengan kuda ke D4 menutup, maka simpel saja kuda ke F3 juga skak dan raja ke D1 dan kuda pukul kuda juga open skak, raja ke E1 dan menteri ke B4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-22 ini. Nah di fase seperti ini apa jadinya bila F3? Masalahnya kuda pukul pion open skak, gajah ke D3, maka simpel saja beteng pukul gajah skak, raja ke E2 dan beteng ke D2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-24 ini. Dan apa jadinya bila di fase seperti ini dijawab dengan menteri pukul beteng? Maka simpel saja menteri pukul menteri skak, raja ke C1 dan menteri ke C4 skak, raja ke D1 dan beteng ke D8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah di fase seperti ini teman-teman, apa jadinya bila dijawab dengan gajah pukul kuda? Simpel saja pion pukul gajah skak dan raja pukul gajah dan menteri ke B4 skak dan raja ke C1 dan D2 skak dan kuda pukul pion, maka simpel saja menteri pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 ini. Apa jadinya bila dijawab dengan raja ke C2? Maka simpel saja menteri pukul pion juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.